terkasih di dalam Tuhan, ya, kita akan melihat firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti mengalami sukacita daripada Roh Kudus. Saya juga percaya Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, pasti Roh Kudus ada hadir di dalam setiap keluarga-keluarga di mana Bapak Ibu semua berada. Hari ini kita akan belajar di dalam minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Kita akan belajar dengan satu tema, mengenal Tuhan dengan benar. Kalau mengenal Tuhan dengan benar berarti ada yang tidak benar. Nah, seringkali banyak pengajaran-pengajaran sesat, banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan pengajaran yang sesat. Makanya pagi hari ini, siang hari ini, atau sore hari ini kita akan belajar mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita buka Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi di ayat yang pertama dikatakan Yesus itu berdoa kepada Bapa. Kalau kita lihat bahasa aslinya Abba, yaitu ada satu keintiman antara Yesus dengan Bapa. Artinya apa? Artinya ada satu kesatuan. Di dalam Yesus ada Bapa, di dalam Anak pun ada Bapa. Di dalam Bapa pun ada Yesus. Itu ada satu kesatuan yang begitu manunggal, bersatu. Makanya dikatakan permuliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Nah, di ayat yang kedua dikatakan apa? Bapa memberi kuasa, memberi hidup yang kekal. Nah, di sini kita tahu hidup kekal hanya bisa ada di dalam Yesus Kristus. Hidup kekal ini ada di dalam Kristus. Nah, kita tahu bahwa kalau kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa hidup kekal pasti kita terima. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan hidup kekal itu seperti apa? Ternyata hidup kekal, inilah hidup yang kekal itu, yaitu apa? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini kita tahu inilah hidup yang kekal. Bahwa waktu kita mengenal Yesus, waktu kita mengerti Yesus, mengalami secara pribadi tentang Yesus, itulah hidup kekal. Jadi, kalau kita lihat di ayat yang ketiga ini, Yesus mengajarkan bahwa hidup kekal bukan hanya sekedar masuk surga atau neraka kelak setelah kematian. Tidak. Tetapi hidup kekal ada di dalam bumi ini. Waktu sekarang, di mana waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Tuhan akan taruh hidup kekal. Supaya apa? Supaya kita menerima Kristus. Jadi hidup kekal yaitu menerima Kristus bukan setelah kita meninggal ada hidup kekal. Banyak orang berpikir bahwa wah, nanti setelah saya meninggal baru mengalami hidup yang kekal. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kita mengalami hidup kekal ini sekarang di bumi. Makanya kita mempunyai jaminan keselamatan bahwa kita
sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempunyai jaminan ada hidup kekal. Sekarang ini pun kita mengalami hidup kekal, sehingga satu jaminan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jadi jelas sudah ada hidup kekal bersama dengan Kristus di bumi ini. Jadi nanti kita pun meninggal pun ya pasti kita mengalami hidup kekal. Itu sudah hal kepastian Bapak Ibu semua. Jadi ingat, kita sudah diberi manusia roh yang baru pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi waktu kita dahulu belum menerima Kristus, kita adalah hamba dosa. Tetapi setelah kita menerima Kristus dan masuk di dalam kerajaannya Allah, kita dibebaskan dari dosa. Karena apa? Karena Kristus Yesus. Waktu kita menerima Kristus, ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita gak sadar karena kita tetap manusia jasmani. Tetapi kalau kita lihat di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di sini dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita lihat siapa saja orang yang sudah menerima Kristus, ada dalam Kristus, dikatakan adalah ciptaan yang baru. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa karena apa? Kita diciptakan ternyata kalau kita pelajari secara mendalam, ini dikatakan bahwa ciptaan baru ini adalah benar-benar baru. Dikasih roh yang baru. Dan dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Artinya hidup kita yang lama, roh kita yang lama sudah berlalu. Dan Tuhan bukan lagi memperbaiki roh kita yang lama, bukan. Tuhan bukan memperbaharui roh kita yang lama itu, bukan. Tetapi Tuhan menciptakan yang baru, roh yang baru. Dan dikatakan sesungguhnya sudah datang yang baru ini. Jadi yang lama, yang penuh dosa sudah berlalu. Kita sekarang merdeka daripada dosa. Merdeka daripada kuasa di dosa itu. Makanya kita diberikan roh yang baru. Saya berikan contoh. Kalau misalnya jam tangan saya ini rusak, itu saya perbaiki pasti. Perbaiki, diperbaharui, dan akhirnya bisa jadi lagi seperti biasa ini. Tetapi ini masih jam tangan lama. Kalau di 2 Korintus 5 ini bukan berbicara begitu, tetapi kita berbicara apa? Ciptaan baru, berbicara tentang roh kita yang baru ternyata Bapak Ibu semua. Jadi sebelum kita menerima Kristus, kalau kita lihat pelajari lebih mendalam, roh kita itu masih bios, dikatakan masih bios dalam bahasa aslinya. Tetapi setelah menerima Kristus, yaitu kita rohnya jadi soe. Artinya apa? Roh Tuhan sendiri ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu bersama dengan kita, menyertai kita, roh kita itu diganti oleh Tuhan menjadi rohnya Tuhan. Roh yang lama, yang dahulu sudah berlalu. Artinya sudah tidak ada lagi. Kita merdeka. Ada roh Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu bahwa sesungguhnya roh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Bukan lagi roh manusia yang biasa, tetapi roh Tuhan. Dan kita mengalami hidup kekal. Poin yang pertama, bahwa hidup kekal
adalah hidup bersama dengan Kristus, mengenal Kristus lebih lagi dalam hidup kita, yaitu sekarang di bumi ini sampai seterusnya. Nah, sekarang kita lihat kembali. Jadi Yohanes 17 ayat 3 dikatakan hidup kekal itu harus dipertahankan ternyata Bapak Ibu oleh kita selama kita hidup di dunia ini dengan cara bagaimana? Mengenal Yesus Kristus dengan benar. Inilah hidup kekal, ini harus kita pertahankan. Jadi kita hidup tidak boleh sembarangan. Kita hidup tidak boleh lagi main-main di dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah menerima Kristus dan kita rohnya sudah diganti dengan roh Kristus, roh yang baru, seharusnya kita tidak boleh hidup sembarangan. Tetapi dikatakan hidup kekal itu harus dipertahankan oleh kita selama masih kita ini hidup, harus dipertahankan. Caranya yaitu mengenal Yesus Kristus dengan benar. Bagaimana mengenal Yesus Kristus dengan benar? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita mengenal Yesus itu dengan benar? Kita akan lihat, ternyata kata dalam Yohanes 17 ayat 3 dalam bahasa Yunani adalah ginosko. Jadi dalam bahasa Yunani mengenal Yesus Kristus dengan benar ini adalah ginosko. Dan dalam bahasa Yunani ada beberapa level dari kata mengenal. Yang pertama yaitu eido, artinya mengenal secara pengetahuan. Kalau kita lihat, saudara bisa mengerti itu adalah tahu dan mengenal itu sangat berbeda. Saya berikan contoh untuk mungkin sudah sering kali contoh ini dicontohkan. Contohnya yaitu kalau kita tahu dan kenal itu berbeda. Contohnya itu Bapak Jokowi. Kita tahu presiden kita namanya siapa, Bapak Jokowi. Pak Presiden Jokowi kita tahu, kita ngerti, seluk-beluknya kita tahu. Dan segala karakternya pun kalau kita dibaca kita tahu karena pengetahuan. Tetapi kita tidak kenal. Kalau kita ketemu mungkin kita salaman, ya salaman sebagai kepala negara. Tapi kita tidak mengenal secara jauh. Nah, inilah aido. Jadi mengenal hanya secara pengetahuan. Mengenal Kristus hanya ada di dalam pikiran. Secara pengetahuan, oh ya saya ngerti, saya tahu katanya. Tidak pernah mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita tahu, hanya tahu saja itu masih kurang Bapak Ibu. Seharusnya kita mulai mengenal lebih dalam. Nah, yang kedua, ginosko. Ginosko artinya apa? Artinya mengenal lewat pengalaman secara pribadi. Nah, inilah yang Tuhan mau, bahwa kita harus lebih mengenal supaya apa? Supaya hidup kekal ada terus bersama dengan kita. Kita terus memegang hidup kekal itu. Makanya kita harus ginosko. Artinya apa? Mengenal lewat pengalaman pribadi kita. Mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Nah, inilah yang Tuhan mau Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan, mengalami pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Mengalami Kristus yang sesungguhnya dalam hidup kita. Jadi Tuhan mau kita mengenal Dia bukan hanya secara pengetahuan. Tetapi Tuhan mau kita mengenal Dia secara ginosko, yaitu apa? Pengalaman hidup kita. Makanya tidak heran banyak lulusan sekolah teologi tapi hidupnya sesat, bisa rusak dan segalanya. Jadi tidak heran sebab mereka hanya kenal Tuhan secara pengetahuan. Kalau hanya secara pengetahuan itu kita gampang untuk beralih, berubah arah, itu lebih gampang. Jadi
Menjauh daripada Tuhan itu lebih gampang. Tetapi kalau kita mengenal secara pribadi, sudah mengalami Tuhan, kita sudah tahu, sudah kenal pribadinya, hal apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap akan terus ada di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi saudara tahu, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kita harus mengalami satu pengalaman di dalam Tuhan. Bukan lagi kita hanya belajar, tahu, ngerti, tetapi tidak pernah mengalami secara pribadi. Tuhan tidak suka hal ini. Jadi kalau kita mau hidup masuk di dalam kerajaannya Tuhan, kita harus mengalami pribadi, secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau kita ginosko dengan Dia, karena Yesus ada di hati kita, bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang hidup. Seharusnya kita melibatkan Yesus di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Kalau kita tahu Yesus hidup, seharusnya kita sudah sering bertanya kepada Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan ini, kita selalu bertanya kepada Tuhan, selalu bertanya pada Yesus, karena Dia Allah yang hidup. Percaya Tuhan pasti memberikan jawaban. Tuhan pasti memberikan segala solusi di dalam kehidupan kita, karena jawaban itu adalah Tuhan Yesus sendiri di dalam setiap persoalan kita. Kalau ada di hati kita, bersama-sama dengan kita, seharusnya kita menghadapi segala sesuatu itu, kita akan jadi tenang, tidak pernah takut, tidak pernah gentar, karena ada Yesus. Apapun permasalahan saudara pagi hari ini, entah saudara mengalami permasalahan yang berat di dalam keuangan, di dalam kesehatan, kami percaya, saya sangat-sangat percaya Yesus ada di samping saudara. Dia yang akan membuat segala sesuatunya itu akan indah. Dia yang akan menyembuhkan saudara. Dia yang akan terus membawa kehidupan saudara semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Kemudian kita akan lihat selanjutnya, kita akan pelajari ginosko lebih dalam lagi. Ginosko ternyata itu mengenal Tuhan lewat pengalaman pribadi, yaitu apa? Mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, kita harus sering mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Waktu kita mengalami pengalaman pribadi, waktu kita ada bersama-sama dengan Tuhan, seringkali kita harus mendengar suara Tuhan dengan jelas. Bisa melalui impresi di hati, bisa macam-macam suara Tuhan. Tetapi yang jelas Tuhan mau kita mendengar suaranya. Bukan hanya kita terus meminta, tetapi kita mau Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Salah satu cara terpenting dalam proses mengenal Tuhan adalah berusaha untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kita akan lihat ayatnya. Markus 12 ayat 28 sampai 29. Dikatakan demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat pada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di ayat 29 sebelum Yesus menjawab hukum yang terutama, dia berkata apa? Dengarlah. Jadi mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa ngerti hatinya Tuhan, supaya kita tahu, kita bisa intim dengan Tuhan, saling berdialog dengan Tuhan. Jadi arti kata dengarlah dalam bahasa aslinya yaitu belajar terus-menerus untuk mendengar lebih baik.
Nah, itulah arti katanya. Jadi kita harus belajar terus-menerus mendengar suara Tuhan. Yesus menekankan betapa pentingnya belajar untuk mendengar secara terus-menerus. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 dikatakan demikian, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk apa? Mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, di pengkhotbah ini dikatakan apa? Kalau kita mau berjalan ke rumah Allah, yaitu bait Allah. Kalau zaman kita sekarang adalah gereja, menghampiri untuk apa? Mendengar itu lebih baik. Mendengar suara Tuhan itu lebih baik. Mendengar firman Tuhan itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Nah, kita pengkhotbah ini berbicara mengenai apa yang dilakukan di bawah matahari. Kalau kita baca pengkhotbah dari awal, itu apa yang kita lakukan di bawah matahari, itu pekerjaan kita sehari-hari, usaha kita, mungkin pekerjaan dari segala sesuatu yang kita lakukan, bisnis kita dan lain sebagainya. Kalau Tuhan tidak dijadikan sentral di dalam hidup kita, itu semuanya adalah sia-sia, di atas kesia-siaan. Jadi semua aktivitas kita di dalam kerohanian pun seperti putaran roda, terus akan berputar tanpa makna dan akhirnya sia-sia. Dikatakan di dalam pengkhotbah ini, dikatakan sia-sia. Kita pun beribadah dari setiap minggu, bulan, dan tahun demi tahun. Kalau hanya satu aktivitas, itu hanya kerutinan dan dikatakan di hadapan Tuhan itu sia-sia. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan sentral di dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan itu jadi bermakna di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu bermakna karena Tuhan ialah sentral di dalam hidup kita. Tuhan yang patut kita junjung tinggi. Jadi yang terutama di dalam kehidupan kita, jadikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mempersembahkan korban, bila kita bicara konteks zaman sekarang, ini adalah pelayanan kita dengan berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin uang kita. Apabila hari-hari kita, pelayanan kita sibuk tanpa punya prioritas waktu untuk duduk diam guna mendengarkan suara Tuhan, Tuhan menyebut apa? Kita sebagai orang-orang bodoh. Jadi yang dikatakan di Pengkhotbah 4 ayat 17 dikatakan apa? Lebih baik mendengar suara Tuhan. Lebih baik mendengar suara Tuhan. Artinya waktu kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, waktu saat teduh kita, waktu kita terus memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, itu lebih baik daripada kita sibuk. Mungkin di dalam pelayanan kita, mungkin kita sibuk, kita aktif, tapi tanpa mendengar suara Tuhan. Itu dikatakan Tuhan sebagai orang-orang yang bodoh. Jadi introspeksi diri kita. Apakah di saat teduh kita dan doa pribadi kita punya waktu menunggu suara Tuhan? Atau kita cuma curhat, minta segudang permintaan pada Tuhan dan setelah itu amin, selesai, sudah beres. Tetapi kalau kita punya waktu pribadi, kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, kita mulai intim dengan Tuhan, mengalami sesuatu hal yang luar biasa, menyatu dengan Tuhan dan menunggu suara Tuhan dengan jelas di dalam kehidupan kita, itu lebih penting. Karena apa? Karena itulah pengalaman yang ada dalam kehidupan kita. Adakah selama ini dalam mengambil keputusan setiap masalah kita selalu bertanya kepada Tuhan dan menunggu jawaban daripada Tuhan, mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita? Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kami yang sudah ada di dalam Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
boleh mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Kau. Apa itu kehidupan kekal? Yaitu mengenal Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus boleh mengenal Kristus. Kami boleh mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Kau. Kami percaya waktu kami menerima Kristus, roh kami dijadikan yang baru. Bukan diperbaiki, bukan diperbaharui, tetapi kami dibuat menjadi roh yang baru, yang lama sudah berlalu, yaitu roh Kristus. Kalau tahu hal ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi sungguh-sungguh dalam Kau, karena Kau ada di dalam hati kami. Terus Tuhan, perbarui roh kami di dalam Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus membawa kehidupan kami semakin mengerti, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah kami terus boleh belajar mengenal Kau secara pribadi, mendengar suara-Mu setiap hari dan selalu berdialog dua arah dengan Kau Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami, yaitu mengenal Allah kami dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, terima kasih karena Allah yang dahsyat, Allah yang begitu ajaib dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kuduskan kami seluruhnya oleh kuasa darah Yesus, supaya roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan yang kedua kalinya. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Kau kami telah menerima segala berkat rohani di dalam surga, sehingga kami memperoleh kehidupan dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Tuhan, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, sinari kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia. Tuhan, hadapkan wajah-Mu pada kami dan berilah kami damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan terus menyertai Bapak Ibu semua hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau
selalu